Ini ya. Wifi-nya udah nyambung otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al Iman, jamaah salat maghrib, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang murtad ya. Di Jumat pekan kedua yang lalu kita sudah membahas tentang makna ayat syukur gitu ya, tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat iman, nikmat tauhid yang telah Allah berikan kepada kita, dan bagaimana pertanggungjawaban kita untuk kita menjaga dan memeliharanya. Nah, maka setelah kita mensyukuri nikmat tauhid, salah satu yang harus kita waspadai adalah murtad, yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari ini semua. Kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertama, kita masuk ke definisi. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan secara bahasa, murtad itu adalah ar-ruju' anis syai'i ila ghairi. Ya, secara bahasa murtad itu adalah kembali dari sesuatu pada sesuatu yang lain. Secara syariat, murtad memiliki arti qat'ul islami biniyati kufrin au qauli kufrin au fi'li kufrin kasujudi li sanamin sawa'un kana ala jihatil istihza'i awil inadi awil i'tiqad kama ni'taqada huduts as-sani'. Secara syariat, murtad itu adalah memutus Islam. Keywordnya di sini ya, memutus Islam. Baik itu nanti dengan niat, ucapan, atau perbuatan. Berarti dari definisi ini bisa kita simpulkan nanti jenis murtad ada berapa? Ada 3, betul. Murtad yang berupa i'tiqad, keyakinan, murtad yang berupa ucapan, dan yang ketiga berupa perbuatan. Nah, itu semua ada konsekuensinya ketika seseorang melakukan hal-hal yang memang ya bisa menyebabkan Islamnya itu menjadi putus, wala'iyadzubillah. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufiq, ya sebuah kitab akidah, kitab tauhid, pengarangnya Al-Habib Sayyid Tahir mengatakan yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunihi amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yuqti'uhu wa huwa ar-riddah. Jadi setiap orang Islam ya, wajib memelihara, menjaga
keislamannya. Agar jangan sampai ada sesuatu yang merusak, membatalkan, atau memutus Islamnya tersebut. Karena ketika Islamnya rusak, Islamnya batal, Islamnya putus, maka dia masuk dalam kategori orang yang murtad. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah melindungi kita. Nah, di zaman era milenial ini, Bapak Ibu, banyak anak-anak muda yang konsumsi tontonannya itu mengarah kepada hal-hal yang bisa menyebabkan Islamnya rusak. Atau bahkan Islamnya batal. Ketika nanti mereka coba mendiskus tentang eksistensi Tuhan, mereka mendiskus tentang bagaimana alam ini terjadi, yang nanti tujuan mereka ingin membuat asyak, ingin menanamkan keraguan di dalam hati. Kita contoh aja deh. Ini kita udah masuk bulan Sya'ban. Ya, kita masuk malam ke-4. Ya, tadi harinya hari ketiga, berarti malamnya ini malam ke-4 Sya'ban. Di bulan Rajab kemarin ada satu peristiwa bersejarah tuh dalam umat Islam. Peristiwa apa itu? Kita harus belajar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warḍah. Ketika Nabi bercerita tentang pengalaman Isra wal Mi'raj, sahabat yang lain itu diam. Nggak berani membantah, tapi juga belum bisa menerima. The only one, ya, satu-satunya orang yang langsung percaya terhadap ucapan Nabi siapa? Apa beliau bilang? Usaddiquhu fi khabaris sama. Di dalam riwayatnya ya. Kaifa ukadzibuhu fi dzalika? Falamma fa famadama qala faqad sadaqa. Kata Abu Bakar, saya ini terhadap apa yang Nabi bawa itu percaya. Kabar-kabar yang tentang langit aja, artinya yang tidak ada di bumi, saya percaya. Apalagi sekedar Isra Mi'raj yang memang kejadiannya di bumi. Paham gak maksudnya, Pak? Gini, ulang. Nabi itu kan membawa kabar dari Allah. Artinya dari alam yang bukan alam kita. Al-Quran. Kan bukan dari alam kita tadinya. Iya kan? Terus tentang malaikat. Bukan alam kita. Tentang surga. Tentang neraka. Bukan di alam kita. Kata Abu Bakar, itu aja saya percaya. Yang memang terjadinya bukan di alam dunia. Isra Mi'raj dengan segala dengan segala ketidakmungkinannya saat itu, tapi kan tetap terjadinya di mana? Di dunia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, itu maksudnya di dunia. Kemudian memang naiknya ke Sidratul Muntaha. Tetapi kan Nabi dibalikkan lagi kan ke alam dunia. Ya walaupun nanti ada khilaf, Nabi naiknya itu ruh dengan jasad atau ruh saja dan segala macam itu. Tapi kita lihat imannya Abu Bakar itu subhanallah, langsung beliau percaya. Kalau misalnya zaman belum ditemuin pesawat, ada yang ngomong, ini kucing saya kemarin habis terbang. Dia punya peliharaan kucing. Dia ngomong sama temennya, ini kucing saya kemarin habis terbang nih ke London. Percaya nggak orang saat itu? Pesawat belum ditemuin, transportasi teknologi belum maju. Tapi kalau kita ngomong sekarang, percaya nggak orang? Bahasa terbang itu kan bahasa pinjaman. Ya orang tahu, ketika kucing maksudnya terbang ke London berarti naik pesawat kan gitu ya. Itu udah pasti, itu bahasa pinjaman itu. Udah pasti. Nah di zaman itu pakai bahasa apapun nggak masuk Isra Mi'raj, Pak. Nggak masuk. Yang bisa memahami itu cuma iman. Ya artinya bukan memahami dalam arti paham artinya dan paham makna prosesnya. Paham bahwa apa yang Nabi ucapkan ini harus saya percaya. Maka gini,
Ada nggak dalam inian, dalam apa namanya, dalam ilmu fikih, Bapak tahu hukum itu terbagi dua, Pak? Ya, hukum, al-hukmu itu terbagi dua dalam fikih. Pertama, hukum yang sifatnya namanya ta'abbudi. Apa artinya ta'abbudi? Dari bahasanya aja harusnya Bapak sudah bisa nebak. Ta'abbudi berarti ini hukum kaitannya pure, murni ibadah, murni perintah. Yang di sini yang main adalah di sini sami'na wa ata'na. Di sini ranahnya. Seperti for example, babi. Kenapa haram? Ada penelitian belakangan, katanya begini mengandung penyakit begini. Tapi ternyata belakangan lagi ada teknologi yang bisa bikin beberapa bagian dari babi justru menjadi makanan paling sehat di dunia, Pak. Apa ketika misalnya WHO sudah menetapkan bagian dari babi itu makanan sehat di dunia, lantas jadi halal? Sehat loh, Pak. Enak lagi katanya. Kan gitu. Kan enggak. Tetap emas bagi pria. Kenapa haram? Katanya emas kalau dipakai pria itu akan mempengaruhi apa tuh namanya, kualitas peredaran darah, mempengaruhi kromosom di pria, ya kan? Kromosom pria kan XX ya. Kalau perempuan XY. Apa terbalik? Ya terbalik. Berarti laki-laki XY, perempuan XX, gitu ya. Nggak ada yang ketiga. Nggak ada transgender, makanya Allah melahirkan kalau nggak laki, perempuan. Gitu ya, nggak ada yang ketiga, nggak ada. Itu ada perdebatan tuh Pak di parlemen. Kemarin saya dapat videonya di parlemen Singapura apa di parlemen Inggris. Itu ada salah satu dokter, namanya Dokter Arman apa. Dia transgender gitu ya. Argumentasi dengan parlemen sana gitu. Ya nggak bisa, scientifically manusia cuma lahir kalau nggak as male or a female. That's it. Gak ada lagi, nggak ada jenis kelamin ketiga, nggak ada. Itu khunsa beda. Kasus khunsa dalam fikih, bayi lahir dengan dua kelamin. Nanti dilihat oleh dokter mana yang kelaminnya lebih condong dan lebih dominan. Itu khunsa kasusnya. Bukan yang kayak zaman sekarang dimodifikasi gitu ya. Beda tuh. Nah, ini namanya ta'budi. Nah, terus yang kedua namanya ma'kulul makna. Ma'kulul makna. Apa artinya? Ma'kul itu artinya apa? Bisa diakal, artinya bisa diterima oleh akal. Artinya di sini hukum yang bersifat logis. Banyak lah ya. Kenapa Allah mengharamkan zina? Karena adanya ikhtilatul ansab, ada percampuran nasab, tata kemasyarakatan nanti akan hancur, warisan jadi nggak jelas, wali nikah nggak jelas dan segala macam. Ada alasannya dan bisa dinalar oleh logika. Nah, disinilah iman kita akan bermain, Pak. Gitu ya. Emas bapak-bapak nggak boleh, kalau ibu-ibu boleh. Misalnya ibu-ibu punya emas perhiasan 100 kilo, boleh nggak? Misalnya 100 kilo dipakai semua, ya nggak sekaligus. Maksudnya dipakainya gantian. Boleh dah. Ibu boleh kalau memang punya uangnya. Ya asalkan uangnya jelas. Nggak tiba-tiba 56 miliar. Baik ya. Jadi itu dia Pak. Nah, banyak kemudian nanti orang bisa murtad secara nggak sengaja di hukum yang ini nih Pak. Dia mulai mempertanyakan hukum-hukum Allah yang secara logika nggak bisa diterima. Dia mulai mempertanyakan gitu. Dia mulai mempermasalahkan. Kenapa? Oh gitu. Coba pakai yang satunya. Dari tadi apa baru? Nyala matinya. Enggak ada yang ngomong.
Bentar, saya titip foto Mas. Udah. Nyalamati dari tadi ya Pak? Nggak ada yang ngomong sih Bapak, diem aja. Baik, ya jadi di sini Pak, nanti banyak orang yang mulai mempertanyakan dan mempermasalahkan di sini. Ya. Sama nanti kaitannya dengan hukum-hukum yang coba dimainkan oleh Barat untuk menyerang Islam. Yang paling sering di kasus orang-orang feminisme itu menyerang misalnya ayat wadribuhunna, bahwa Islam mengizinkan suami untuk memukul istri, tuh ya. Tapi kan udah saya jelasin, mukul istri di situ cuma sekedar pakai apa? Pakai pulpen, itu pun maksimal, kalau bisa pakai tisu. Loh serius Pak? Itu di dalam tafsirnya kanahwi mindil, mindil itu tisu. Loh coba istri dipukul pakai tisu, berasa nggak? Artinya cuma sekedar simbol supaya istri paham, ini suami lagi marah gitu loh. Ya itu seperti itu, dan nggak boleh di tempat-tempat yang vital, yang sekiranya bisa menyebabkan cacat permanen atau bahkan sampai kematian. Kalau begitu nanti suami dosa, gitu kan? Nah nanti dia bermain di sini. Nah sama biasanya yang dipermainkan oleh orang-orang feminis ini masalah poligami. Saya selalu bilang, bukan mentang-mentang saya laki-laki belain laki-laki ya Bu. Saya bilang ke ibu-ibu, misalnya jamaah saya bilang, ibu boleh nggak setuju misalnya dengan suami yang melakukan poligami, tapi jangan pernah sampai keluar dari lisan mengatakan bahwa poligami haram. Jadi jangan pernah mengatakan poligami haram, karena itu dihalalkan oleh Allah. Artinya jangan sampai yatajarro itu berani, kurang ajar mengatakan itu haram. Karena sama dosanya menghalalkan yang Allah haramkan. Nih, coba nih. Menghalalkan yang Allah, babi dibilang dosa nggak? Sama dosanya dengan mengharamkan yang Allah. Paham maksudnya? Jadi hukum poligami apa Bu? Masih diem nih. Yang aman boleh Pak Ustadz, asal jangan suami saya. Enggak, ini serius. Nanti kaitannya soalnya ke akidah Bu. Kalau ibu sampai berani ngomong haram, itu sama dosanya dengan kita mengatakan babi halal. Karena menghalalkan yang Allah haramkan dengan mengharamkan yang Allah halalkan, itu dosanya sama. Sama-sama besar gitu maksud saya. Gitu ya. Tapi juga bapak-bapak jangan mentang-mentang begini ngerasa dibelain. Wah, ntar pulang sampai sini rumah ngomong sama bininya, tuh kan? Kata Ustadz boleh kan? Ustadz siapa itu? Besok ditandain Ustadznya. Enggak. Ya kan saya udah bilang di dalam surat An-Nisa memang fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatha 2, 3, 4. Tapi kalau nggak bisa fawahidatan, maka satu itu juga perintah Al-Quran, perintah Allah. Jadi kalau udah nggak mampu, satu aja. Enggak, bukan. Satu aja nih ribut mulu gitu ya. Satu aja masalah mulu apalagi. Tapi bener loh Pak, tanggung jawab makin besar. Saya ambil sebuah ayat. Ya ini dalam agak keluar tema tapi penting. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di sini azwaj. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Itu kalau istri satu aja bisa jadi musuh, apalagi
Maksud saya. Tanggung jawabnya gede, Pak. Jangan bilang mentang-mentang sunnah Nabi ini Ustaz. Wah, sunnah Nabinya yang itu doang yang di. Jadi di dalam kitab tafsir namanya Hadaiqur Rauhi war Raihan karya Syekh Muhammad Amin Al-Harawi, seorang ulama Makkatul Mukarramah. Beliau mengarang kitab namanya Hadaiqur Rauhi war Raihan, kitab tafsir 40 jilid, besar sekali. Menafsirkan ayat ini, maksudnya istri atau anak jadi musuh ini di mana? Di dunia maupun di akhirat. Dua-duanya. Sudah ada nggak kasus istri bunuh suami? Ada. Malah sampai menyewa jasa pembunuh bayaran yang terakhir itu. Di akhirat, Syekh Al-Amin Al-Harawi menampilkan sebuah riwayat. Ya, ini kalau nggak salah saya mencatat riwayatnya, riwayat tentang ayat itu, bahwa nanti seorang suami, nah ini dia, yang warna kuning, lihat Pak. Ruwiya anna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa auladuhu. Nanti di hari kiamat, seseorang laki-laki akan diyata'allaq, diglendotin. Paham nggak diglendotin, Pak? Diapain ya? Yang glendotin siapa? Ahluhu, istrinya, wa auladuhu, anak-anaknya. Ini gambaran istri bisa jadi musuh di akhirat. Anak juga begitu sama. Fayuqifuna baina yadaillah. Istri dan anak ini menyetop sang suami atau sang ayah ini yang tadinya sudah mau masuk surga. Mereka nyetop. Ya Rab, tar dulu, kata istri sama anak-anaknya. Apa? Khudh bihaqqina minhu. Ini orang masih punya tanggung jawab. Hak kami masih ada dalam dirinya yang belum dia berikan. Ambil dari dia. Kenapa? Fa innahu ma'allamana ma najhalu. Ini orang nggak ngajarin kita agama. Ya. Wa kana yut'imunal haram, dan ini orang ngasih kita makan dari uang wa nahnu la na'lam, dan kami nggak tahu. Sehingga kami bisa sekarang masuk neraka, pengen divonis masuk neraka. Kami nggak ridho ya Rabb. Enak aja orang gara-gara dia kita tuh. Akhirnya bagaimana? Ta'khudhu iyaluhu hasanatihi fala yabqa lahu hasanah. Keluarganya, artinya istri dan anaknya, ngambilin pahala ini bapak, sehingga dia nggak punya lagi pahala yang tersisa, dan orang ini dicemplungkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Nah, itu kalau bini satu, bagaimana 4? Ya Allah. Dah, maka jangan, hati-hati Pak ya. Tuh Bu, udah saya belain ya Bu. Jadi jangan ngambek besok gitu. Baik. Nah, kita lanjut. Tapi itu penting, jangan sampai mengatakan haram yang padahal oleh Allah dihalalkan. Baik. Murtad dalam Al-Qur'an, ayatnya banyak. Di sini saya cantumkan 2 saja. Al-Baqarah surat 2 ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad dan keluar dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Dalam surat An-Naba, orang kafir aja nyesel. Wa yaqulu ya laitani. Mereka nyesel jadi manusia, mereka pengen jadi tanah. Itu yang kafir asli. Apalagi yang murtad. Penyesalannya pasti akan double, lebih. Dia udah megang Islam, dia udah pegang iman, kunci surga udah dia. Ya kan dalam hadis sahih miftahul jannah la ilaha illallah. Kita udah dikasih kunci surga Pak. Udah megang, udah punya, tinggal ngebuka. Asal ini kunci tetap dipegang sampai depan pintu. Paham gak nih maksud saya? Jangan dibuang. Jangan dihilangin kuncinya gitu. Oke, Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang di antara kamu yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan datangkan kaum yang lebih Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah, dan seterusnya. Dan mohon maaf Pak, dalam Islam murtad itu lebih hina dari orang kafir asli. Bahkan mohon maaf, dalam fikihnya dikatakan lebih hina daripada anjing dan babi. Dalilnya mana? Di sini udah pernah saya ceritain kisahnya Bal'am bin Ba'urah belum? Udah ya? Surat 7, surat Al-A'raf 175, 176. Ini ada seorang ahli kitab di zamannya Nabi Musa. Nah, kalau orang-orang zaman itu disebutnya rohib. Apa? Rohib itu apa? Kalau diartikan pendeta saya kurang cocok ya. Karena kalau pendeta sekarang gitu ya, kan sudah mengalami pergeseran makna ya. Pendeta kan konotasinya sudah langsung merujuk ke ahli agama Nasrani ya. Kalau rohib ini kan ahli kitabnya Nabi, ahli kitabnya Allah gitu loh. Ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, ahli dalam kitab Zabur dan kitab-kitab Allah yang lain. Berarti kalau zaman sekarang ahli kitab Al-Quran. Berarti panggilannya apa rohib ini? Ya kiai, ustadz, ulama gitu loh. Saya lebih cocok ini gitu ya. Nah, namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Singkat kisah, Bal'am ini sama Allah dikasih Ismullahil A'zam. Jadi Bal'am ini dikasih Ismullah Al-A'zam. Apa maksudnya? Nama-nama Allah yang agung. Yang kalau ini nama Allah dipakai berdoa, doanya Bal'am gak pernah ditolak. Doanya Bal'am gak pernah ditolak. Jadi ibaratnya dia punya apa ya? Punya kunci. Kunci pas. Yang kalau dia pakai, doanya gak akan ditolak. Kan kalau kita taunya Asmaul Husna nih. Bal'am lebih dari itu. Punya rahasia nama-nama Allah si Bal'am. Singkat kisah, pemimpin pada masanya datang ke Bal'am. Ya, nama kotanya Balqa. Jadi pemimpin kota Balqa datang ke Bal'am, ngomong gini, Am. Kan namanya Bal'am kan? Masa Bal'am itu yang biasa ibu pakai kalau buat anget-anget itu. Balsam itu ya. Katanya, Am, ini Musa pengen datang ke kota saya. Saya nggak mau Musa masuk-masuk ke kota saya. Tolong doain dong supaya Nabi Musa celaka biar nggak masuk ke kota saya. Padahal ini Bal'am Islam, beriman sama Allah, beriman sama Nabi Musa. Ya. Ahli dalam kitab Taurat, awalnya nolak, Pak. Awalnya dikasih iming-iming. Dipakein lobby-lobby. Ayo dah, 2M dah. Awal pokoknya di lobby-lobby pakai dunia, sampai pada titik deal. Naik Bal'am ke bukit, doa. Untuk supaya Nabi Musa celaka, nggak bisa masuk ke kota Balqa. Atas permintaan pemimpin kota Balqa tadi. Sekarang saya mau tanya, kira-kira doanya Bal'am diterima nggak sama Allah? Targetnya Nabi loh. Kira-kira diterima nggak? Atau redaksi lain? Harusnya diterima nggak? Harusnya diterima nggak doanya Bal'am? Nggak diterima harusnya, Pak. Bu. Wong, ini yang jadi target seorang Nabi loh. Utusan Allah. Bahkan Nabi Musa punya makom tertinggi tersendiri, kalimullah, orang yang bisa berdialog dan berbicara dengan Allah. Tapi nyatanya Allah kabulin, Pak. Dalam satu riwayat Nabi Musa sakit, dalam riwayat yang lain Nabi Musa pokoknya setiap mau masuk ke kota Balqa nggak bisa. Dibikin keder sama
Ya Allah urusannya. Ya kan zaman itu nggak ada Google Map ya. Jadi Nabi Musa nyasar. Sampai akhirnya nyadar. Ya Rob, ini saya kenapa kok nggak bisa masuk kota ini? Kata Allah, ente dikerjain sama Bal'am. Pertanyaannya kok Allah ngabulin, Pak? Allah kan profesional. Kan saya bilang tadi, Bal'am itu punya kuncinya doa. Ibaratnya kunci nih, di tangan siapapun, bisa nggak buat ngebuka motornya? Apa tiba-tiba kalau yang megang maling, tiba-tiba kuncinya nggak berfungsi? Dia kan cuma alat. Motornya tetap bisa kebuka kan? Nah, si Bal'am punya alat untuk doanya dipakai. Ya, tapi karena memang dia ngelawan Allah, berarti dia sudah menjual imannya, menjual agamanya. Apa kata Nabi Musa? Ya Rab, kalau begitu, sebagaimana engkau mengabulkan doanya Bal'am, kabulkan doa dan permintaan saya. Apa permintaanmu? Cabut semua fadilah keutamaan yang kau berikan kepada Bal'am, termasuk imannya. Kita baca ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 175-nya, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina." Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Nah, si Bal'am ini nih. Dia udah punya kemuliaan dari Allah, tapi dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai tergoda. Nah, dia sebenarnya kami menghendaki akan meninggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia seperti anjing. Ini tadi saya bilang, maka kata ulama, orang yang murtad itu dalam fikih, mohon maaf, statusnya bahkan even lebih hina dari anjing dan babi. Kenapa? Kalau anjing babi hewan selesai urusan. Bahkan ada anjing yang udah bisa masuk surga. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Ya, dengan segala khilaf di dalam masalah itu. Baik, nah ini kisah si Bal'am. Maka ya itu tadi, kita harus punya tameng untuk supaya kita terhindar dari kemurtadan ini ya. Baik, jenis murtad ada 3 ya. Etikat, keyakinan, af'al, perbuatan, akwal, perkataan. Keyakinan contohnya apa? Orang yang sudah nggak percaya lagi sama Tuhan, sama Allah. Walaupun secara zahirnya dia kelihatan ibadah, tapi dalam hatinya dia udah nggak percaya. Ini orang-orang ateis. Nah, kalau dia masih percaya setengah, bisa masuknya ke musyrik, menduakan Allah, ya dosa besar juga. Perbuatan, contohnya apa? Ingat gak yang saya contohin? Ada kasus di mana itu? Di Gresik. Di Gresik ada kasus orang nikah sama kambing. Domba apa kambing? Ya sama lah, satu jenis lah. Ya walhasil itu sesuatu yang yang rusak, yang error, yang ngaco gitu ya. Ini difatwakan oleh MUI Gresik, mereka semua murtad, Pak. Ini beritanya ya. Viral, pria Gresik menikah dengan kambing tuh. Fatwa MUI menistakan agama Islam dan masuk ke dalam ranah murtad. Karena dia telah secara perbuatan kawinnya pakai peci, Pak. Yang perempuannya pada pakai kerudung. Ada yang ngawinin lagi. Penghulu. Jadi ibaratnya ada penghulunya. Jadi saya tertegun dan bertanya-tanya dalam hati, ini yang PA yang kawin apa yang ngawinin? Sakit semua nih orang. Ya Allah. Nah, ini contoh murtad secara perbuatan. Walaupun mungkin secara akidah, secara hati dia masih percaya sama Allah, tapi enggak, perbuatan lu enggak mencerminkan iman dan akidah lu gitu. Murtad, syahadat ulang. Lagi orang ada-ada aja kayak enggak ada. Orang sekarang makin aneh ya. Tuh ya, ini contoh aja, jangan ditiru ya. Jangan dipraktekin, naudzubillah. Gitu ya.
Baik. Perkataan, ya perkataan umum lah ya. Misalnya dia dia mengatakan nggak percaya adanya neraka, nggak percaya adanya akhirat. Ada nggak orang yang ngomong begitu? Itu kok percaya banget sama surga sama neraka? Emang ustadznya udah pernah ke sono? Lagi saya heran ibu-ibu zaman sekarang pengajian mulu. Udah cukup. Ya Allah, ya mudah-mudahan orang yang model begitu taubat. Selama masih hidup masih ada kesempatan toh. Kita nggak boleh mengklaim. Mudah-mudahan kita doain taubat. Kan begitu. Oke, ini contoh-contohnya yang dari ketiga jenis tadi ya. Ya secara perbuatan menyembah berhala, menyembah patung, perbuatan perkataan ya. Ini saya mau sedikit notice di ini ya perkataan. Ada hadis. Pernah dengar Bapak Ibu nggak? Man kaffara akhahu faqad ba'a ahaduhuma. Orang yang melontarkan klaim kufur ke saudaranya sesama muslim, padahal dia di sisi Allah tidak kufur, maka lontaran ucapan itu balik ke yang ngomong. Pernah dengar nggak keterangan begini? Maka jangan gampang mengklaim orang kafir hanya dengan berlandaskan pandangan mata. Kita belum diskusi jauh, kita belum cuma gara-gara beda. Itu jangan, hati-hati. Karena kata Nabi, man kaffara akhahu faqad ba'a ahaduhuma. Orang yang mengkafirkan saudaranya, kalau dia nggak kafir di sisi Allah, balik ke dia omongan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya, hati-hati. Baik, hukuman bagi orang murtad apa? Satu, harus diminta taubat sesegera mungkin. Di dalam kitab fikihnya itu 3 hari Pak jatahnya. Kalau 3 hari nggak mau, maka dia dibunuh. Ini hukum fikih ya. Hukum fikih. Kalau hukum agama negara beda lagi. Ketika udah mati dibunuh misalnya nggak perlu dimandikan Pak. Nggak perlu disolati. Nggak perlu dikubur di pemakaman muslim. Ini secara hukum fikihnya. Ya, tapi kalau misalkan hukum agama ya kita hukum negara kita nggak bisa tiba-tiba ada orang murtad langsung kita bunuh. Yang ada ntar kita yang dijeblosin gitu ya, yang diproses. Nah ini dalam hukum fikih. Nah sedikit yang mau saya singgung. Orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, sepakat ulama fikih semua bilang murtad. Tanya, kenapa lu nggak sholat? Emang sholat wajib? Murtad. Tapi umumnya orang Islam kan nggak sholat gara-gara bukannya yakin itu nggak wajib, tapi karena malas saja. Itu nggak sampai murtad lah, kayak gitu ya. Tapi tetap dosa besar. Hati-hati. Nah, ini kita sering ngomong dosa riba, dosa zina, dosa membunuh. Padahal lebih banyak mana orang yang membunuh dengan orang yang nggak sholat? Banyak yang mana? Banyak yang nggak sholat. Banyak mana yang pelaku praktik riba dengan yang nggak sholat? Banyak yang nggak sholat. Karena sholat ini ya tadi individual yang setiap orang mungkin secara zahir kelihatan alim, kelihatan baik, tapi ternyata dia nggak sholat. Maka ayo kita jaga diri kita, keluarga kita. Ini hadisnya. Membaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Lagi pula Pak, Bu, kita suruh jaga Islam nih. Ya kita kaitkan dengan tema kita Jumat di pekan kedua kemarin, kita mensyukuri nikmat iman Islam nih. Kita nggak disuruh ngapa-ngapain. Artinya maksud saya, ujian kita dalam menjaga dan mengawal nikmat iman ini nggak seberat umat terdahulu. Paham nggak? Kita sekarang seberat-beratnya kita ngejaga iman, apa sih? Emang ada kita beriman terus dibunuh, diancam? Kita beriman, kita melaksanakan ibadah di Masjid Al-Iman, diteror? Ada. Saya mau menampilkan sebagai penutup ya, sudah Isya. Ada 2 hadis Pak. Ini sebagai catatan dan sebagai penyemangat kita. Dalam menjaga iman kita, mengawal iman kita, ibaratnya jangan lemah. Jangan cengeng. Ini ada hadis. Ini satu dalam hadis Bukhari. Yang ini dalam Bukhari. Hadis nomor 3612. Seorang sahabat namanya Khabbab bin Arad.
Qal syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kata Khabbab bin Arad, kami ngadu ke Nabi. Nabi lagi nyender di Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Lagi istirahat. Qulna lahu. Khabbab bin Arad dan beberapa sahabat yang lain ngomong, ala tantasiru lana ala tad'ullaha lana. Ya Rasul, doa kek. Doa supaya apa? Supaya kita cepetan menang. Ini masih di Mekah nih. Kan di Mekah kan orang Islam saat itu dapat apa? Intimidasi, dapat ujian. Bahkan ada 3 bulan. Ya hisarul iktisadi, dapat boikot ekonomi. Ya embargo, mereka nggak boleh jual beli transaksi di pasar. Sampai digambarkan anak-anak bayi yakulunal hashish. Mereka makan rumput-rumput liar, itu anak bayi. Mereka udah nggak kuat, sahabat. Bukan mereka lemah, tapi mereka manusia juga. Ya Rasul, doa angkat supaya kita menang. Nabi alih-alih mengabulkan permintaan mereka, Nabi malah menyemangati mereka dengan mengatakan nih Pak, subhanallah, kana rajul fiman qablakum yuhfaru lahu fil ardi. Kata Nabi, kalau bahasa kitanya nih, ini di Bukhari ya, nggak usah cengeng dah, nggak usah lemah. Umat-umat yang terdahulu sebelum kalian digali lubang, mereka ditanam hidup-hidup sampai sebatas bahu, terus fayuja'u bil mishar. Mishar ini gergaji, Pak. Fayudha'u ala ra'sihi fayushaku bithtain. Mereka dibelah palanya menjadi 2. Poinnya, wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, itu tidak membuat mereka gentar dan berbelok arah dari agama mereka. Walaupun pala mereka dibelah 2. Yang satu lagi kata Nabi, wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi min azmin wa au asabin. Sebagian lagi dapat siksaan dengan cara disayat hidup-hidup. Antara kulit, daging dan tulangnya dipisah. Dalam keadaan hidup. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Itu pun tidak membuat mereka gentar dalam mempertahankan agamanya. Kita nggak ada yang sampai digituin kan, Pak? Hah? Sampai ada yang di palanya dibelah 2. Disayat hidup-hidup ada. Paling banter hujan. Udah malas ke masjid kalau udah hujan biasanya. Bukan orang jamaah aliman, bukan. Ya. Kalau yang jamaah aliman sih rajin. Di hadis Muslim itu cerita Ashabul Ukhdud. Udah tahu belum cerita Ashabul Ukhdud? Kalau udah nggak usah saya ceritain. Hah? Ulah. Surat Al-Buruj. Ya, kutila ashabul, binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang berapi mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang mukmin. Kisahnya panjang, saya singkat sebisa mungkin. Di zaman terdahulu ada seorang raja punya penyihir. Punya penyihir. Penyihir ini udah tua, udah renta. Pengen punya penerus. Minta sama raja, "Raja, tolong cariin satu anak muda untuk saya jadikan penerus saya sebagai ahli sihir." Dapatlah satu orang pemuda, rumahnya jauh dari si tukang sihir. Pas hari pertama dia mau belajar sihir, singgah di sebuah gua. Di gua itu ternyata ada rohib. Nah, rohib apa berarti tadi itu? Ustadz, ulama. Ternyata dia tertariknya anak muda sama si ilmunya rohib. Belajar juga dia ilmunya rohib. Ilmunya ulama ini, artinya belajar ilmunya Allah. Tapi dia belajar juga sihir. Sudah berlama-lama selesai. Berarti dia punya ilmu berapa? 2. Ilmu Islam, ilmu Allah dari si rohib, dan ilmu si tukang sihir. Satu ketika di kerajaan itu ada satu hewan buas besar yang suka mengganggu warga. Kebetulan orang-orang kan taunya anak muda ini jago sihir, taunya mereka kan gitu ya. Dalam hati
ketika dia suruh ngebunuh ini hewan, ya Rab, ini saya mau tahu nih, ilmu siapa yang kau ridhoi? Ilmunya si ulama, si rohib, atau ilmunya si... Kalau memang ilmu rohib engkau lebih ridhoi, buatlah batu kecil ini supaya membunuh hewan buas dan besar ini. Dia ngelempar Pak batu kecil, mati. Berarti dalam hati dia tahu nih, Allah lebih ridho ilmunya si rohib, ilmunya ulama. Paham gak nih? Nyambung gak sampai sini nih? Tapi orang-orang taunya sihir. Karena kan dia nggak tahu nih. Orang-orang nggak tahu kalau dia juga belajar sama rohib. Yang kedua, salah satu menterinya raja, keluarganya raja, ada yang buta. Ada yang buta. Dipanggil, Pak Menteri sini, kata si anak muda. Pak Menteri mau sembuh nggak matanya? Oh mau, emang bisa? Bisa. Saya pengen nyembuhin Tuhan saya. Loh emang ada Tuhan lagi selain raja kita? Jadi rajanya tuh ngaku Tuhan. Oh ada. Tuhan itu adalah Tuhan saya dan Tuhan Anda. Kalau Anda percaya, saya obatin. Ya udah, pokoknya balikin dulu pandangan saya. Nanti saya akan beriman. Dia doa, balik Pak. Akhirnya bisa melihat. Berimanlah dia. Jadi di dalam negeri itu ada berapa orang yang beriman? Ayo. Ada berapa? 3. Si anak muda, si rohib, menteri tadi tuh, keluarga raja yang baru masuk Islam. Tapi semuanya diam-diam nih. Datanglah anak muda ke si rohib itu. Ustadz, ini ilmu yang Ustadz ajarin mantep nih, Allah berarti itu. Kata si rohib, kata si Ustadz ini, ente bakal dapat makom yang tinggi. Tapi juga ente bakal dapat ujian yang berat. Saat ujian itu datang, tolong jangan bawa-bawa nama saya. Udah diancam tuh sama si Ustadz, dia nggak mau ikut-ikutan keseret masalah ini nih. Singkat cerita, tersiarlah kabar ini anak udah sakti di kuping si raja. Raja manggil ke menterinya, siapa yang bikin kamu bisa melek nih? Itu si anak muda. Gimana caranya? Dia berdoa dengan Tuhannya. Loh, marah si raja Pak. Memang ada Tuhan selain saya? Dipanggil anak muda. Siapa yang ngajarin kamu? Dipaksa. Tadinya udah nggak mau ngomong. Dia sengaja karena dipaksa, akhirnya mau nggak mau dia ngomong. No, yang ngajarin saya ada di gua ini. Namanya ini, dipanggil. Si rohib dan si menteri tadi dipaksa untuk murtad. Keluar kamu dari agamamu sekarang. Enggak. Sama. Imbalannya balasannya ketika mereka nggak mau murtad, kepala mereka dibelah 2 oleh si raja. Si rohib mati, si menteri mati. Tinggal berapa orang berarti yang beriman? Tinggal 1, si anak muda. Dibawa ke gunung, dijorokin dari atas gunung, nggak mati. Sama raja disuruh bawa ke laut, dicemplungin ke laut, nggak mati juga Pak. Sampai akhirnya raja bingung, ini orang matinya gimana caranya? Si anak muda cerdas. Gini raja mau gimanain saya juga saya nggak bakal mati. Cara supaya saya mati cuma 1. Gimana? Salib saya di tengah lapangan. Suruh salib nih. Terus siapkan tim pemanah dari atas gunung. Tapi si pemanah harus ngomong mantra. Apa mantranya? Amanna birabbil ghula. Apa artinya? Amanna birabbil, aku beriman dengan Tuhannya si anak muda. Wah nggak bisa dong. Ya terserah. Kalau raja nggak percaya, coba aja panah saya nggak bakal mati. Karena si raja udah kehabisan cara, ya udah disiapin. Tapi syaratnya 1 lagi, seluruh warga harus nonton. Paham nggak? Semua warga harus menyaksikan saya dieksekusi. Dipanggil semua warga, dikumpulkan di balai desa, ibaratnya begitu, di lapangan, disiapkan segala sesuatunya. Ketika sudah mau memanah, tim pemanah dengan lantangnya berbicara, amanna birabbil ghula. Busur panah, anak panah dilepaskan dari busurnya, tepat ke jantung si anak muda wafat dalam syahidnya. Apa imbas dari kematian si anak muda? Satu negeri itu langsung beriman kepada Allah. Mereka langsung berbondong-bondong.
Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhan si anak muda. Si raja makin keki dong. Orang rencananya tinggal ngabisin yang satu, malah yang ada semuanya masuk Islam. Nah ini Pak, dibuatlah parit. Ini dia kisahnya. Dalam surat Al-Buruj, dibuatlah parit. Parit itu diisi api. Semua yang warga tadi beriman, suruh ngantri. Yang nggak mau murtad, yang nggak mau keluar dari Islam, disuruh masuk hidup-hidup dibakar. Semuanya nggak ada yang nolak, nggak ada yang murtad. Semuanya mempertahankan imannya. Sampai terakhir, ibu-ibu bawa anak bayi. Terakhir sekali dalam hadisnya. Orang paling terakhir, yang lain udah pada nyemplung. Ya, terakhir ibu-ibu bawa bayi, ragu. Masuk jangan, masuk jangan. Bu, yang bikin ragu bukan imannya Pak, tapi dia ragu karena kesian sama anaknya. Tiba-tiba anaknya ngomong, ya ummi innaki kunti alal haq. Ibuku, kamu berada di dalam kebenaran. Akhirnya si ibu nyemplung juga. Maka dalam Islam ada 3 sejarah bayi bisa ngomong. Nabi Isa, ini nih, bayi di kisah Ashabul Ukhdud. Satu lagi, Juraij. Juraij, yang kisah Juraij yang lagi sholat dipanggil sama ibunya nggak nengok itu loh. Ingat tahu? Baik, kalau sudah tahu alhamdulillah. Ya artinya dari 2 hadis ini Pak. Hadis Bukhari kata Nabi, orang sampai disayat hidup-hidup, sampai dipotong, dibelah 2 kepalanya. Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup, tapi tidak gentar dalam mempertahankan tauhid dan agamanya. Mudah-mudahan kita juga punya iman yang kuat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kita enggak, insya Allah enggak sampai harus nyebur ke laut, ke api, enggak dibelah kepala kita, enggak disayat. Yang sekarang kita perlu lakukan dalam mensyukuri nikmat tauhid kita, terus istiqamah ibadah, ya, hadir majelis-majelis ilmu, insya Allah Allah jaga dan pelihara iman Islam kita sampai kita akhir hayat dalam husnul. Amin ya rabbal. Baik, saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan kan? Baik, nggak ada. Karena sudah azan dan sudah waktu qomat, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta